Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa atau generasi muda. Pendidikan Pancasila memiliki peran krusial dalam mendukung tujuan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan nasional pada intinya adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau disingkat PPKN yang bertujuan melahirkan warga negara Indonesia yang berkualitas dalam berbagai aspek seperti disiplin sosial dan nasional, etos kerja, produktivitas, kemampuan intelektual dan profesional, tanggung jawab kemasyarakatan, kebangsaan, kemanusiaan, serta moral, karakter, dan kepribadian. Generasi muda khususnya mahasiswa perlu memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah karya besar bangsa Indonesia yang sejajar dengan ideologi-ideologi besar di dunia dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa ini. Jika generasi muda mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka Indonesia dapat menjadi bangsa yang hebat. Pentingnya pendidikan Pancasila sesuai dengan jurusan atau program studi yang sedang ditempuh. Menurut saya, pendidikan Pancasila berperan penting dan berguna terhadap mahasiswa di perguruan tinggi dengan jurusan akuntansi. Karena dengan adanya pendidikan Pancasila akan melahirkan karakter pembelajaran akuntansi yang baik. Sebagai calon seorang akuntan, kita harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan tugasnya. Karena dengan memahami pendidikan Pancasila diharapkan mampu mendukung mewujudkan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembelajaran pendidikan Pancasila nantinya juga mampu menghasilkan karakter yang baik selain dilandasi integrasi agama namun juga dengan moral yang baik pula. Relasi antara pendidikan Pancasila dan program studi Ananda. Relasi antara pendidikan Pancasila dan program studi akuntansi tercermin dalam pengembangan etika profesional, pembentukan karakter, kesadaran kewarganegaraan, dan integrasi agama dan moral. Pendidikan Pancasila membantu mahasiswa akuntansi memahami dan menerapkan etika dalam praktik akuntansi, serta menyadari peran mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, pendidikan Pancasila juga memperkuat integrasi nilai-nilai agama dan moral dalam konteks pengambilan keputusan akuntansi. Relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila dan program studi Ananda. Relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila adalah tidak lain untuk mendidik generasi muda agar menjadi generasi muda yang cerdas namun juga memiliki jiwa Pancasila dan memiliki moral yang baik, sehingga tercipta generasi muda yang memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme yang tinggi. Sosok-sosok yang layak disebut sebagai tokoh. Agus Raharjo, penggiat anti korupsi. Agus Raharjo selain memiliki kemampuan soal pekerjaannya di dunia birokrasi, dia juga memiliki semangat layaknya aktivis LSM atau penggiat anti korupsi. Ia bersama ketua KPK saat itu, yaitu Bushiro Mukodas, mendeklarasikan kegiatan anti korupsi. Bahkan, Agus Raharjo sempat dikenal publik karena usulannya terhadap hukuman pelaku korupsi, yakni masyarakat diberi kesempatan untuk meludahi para koruptor. Selain itu, Agus Raharjo juga merupakan pendiri Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia atau disingkat dengan Badapski. Emil Salim, tokoh pecinta lingkungan. Profesor Haji Emil Salim, SEMA PhD, lahir 8 Juni 1930, adalah seorang ekonom dan politisi asal Indonesia. Ia dikenal sebagai tokoh intelektual yang berperan dalam bidang lingkungan hidup. Ketika menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, ia mencetuskan gagasan kepada Cokropranolo agar isu lingkungan menjadi sebuah gerakan dalam masyarakat. Kemudian mereka melakukan pertemuan bersama organisasi non-pemerintah dari berbagai daerah di Indonesia yang di kemudian hari menjadi cikal bakal berdirinya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono, tokoh pejuang integrasi bangsa dalam era globalisasi. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan sosok pemimpin yang terkenal dengan kepiawaiannya dalam mempersatukan bangsa di era globalisasi. Ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2004 hingga 2014. Megawati Soekarno Putri, tokoh penggiat moral atau karakter bangsa.
Megawati Soekarnoputri adalah seorang pemimpin yang terkenal dengan kemahiran dalam pengembangan moral dan karakter bangsa. Ia bekerja sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2001 hingga 2004. Hajah Anisa SAG, tokoh penggiat anti narkoba. Ibu Hajah Anisa SAG merupakan salah satu penggiat anti narkoba yang dibentuk oleh BNN Kota Jakarta Timur yang sangat aktif mengkampanyekan anti narkoba pada kalangan orang tua, khususnya ibu-ibu, PKK dan Majelis Taklim, kader Posyandu, Jumantik, dan guru PAUD RPTRA, yaitu Ruang Publik Terpadu Rumah. Hoegeng Imam Santoso, tokoh penegak hukum yang adil. Jenderal Hoegeng adalah seorang tokoh yang terkenal jujur dan anti korupsi. Beliau merupakan salah satu tokoh kepolisian Republik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima yang bertugas dari tahun 1968 sampai 1971. Raden Said Sukanto Djokroediatmodjo, tokoh anti terorisme. Jenderal Polisi Sukanto adalah seorang tokoh yang terkenal dengan kemahiran dalam pengendalian terorisme. Beliau merupakan seorang jenderal polisi yang bekerja di Kepolisian Republik Indonesia. Isi pidato para tokoh pada sidang BPUPKI pertama. Muhammad Yamin, pokok materi yang disampaikan pada sidang BPUPKI pertama. Pidatonya menekankan pentingnya kemerdekaan sebagai hak asasi manusia. Ia juga membahas urgensi pembebasan bangsa Indonesia dari penjajahan, serta pentingnya persatuan dan persaudaraan antar etnis dalam perjuangan kemerdekaan. Ki Bagus Hadikusumo, pokok materi yang disampaikan pada sidang BPUPKI pertama, menyoroti kebutuhan akan sistem pemerintahan yang demokratis untuk Indonesia merdeka. Beliau juga menekankan perlunya menghormati hak asasi manusia serta membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Insinyur Soekarno, pokok materi yang disampaikan pada sidang BPUPKI pertama, fokus pidatonya adalah tentang konsep nasionalisme dan cita-cita kemerdekaan. Soekarno menekankan bahwa kemerdekaan harus diwujudkan dengan membangun persatuan dan kesatuan ras, serta mengutamakan kesejahteraan rakyat. Supomo, pokok materi yang disampaikan pada sidang BPUPKI pertama. Pidatonya menyoroti perlunya Indonesia memiliki konstitusi yang kuat dan mandiri. Beliau membahas tentang pentingnya pembentukan hukum yang adil serta struktur pemerintahan yang efektif untuk mencapai kemerdekaan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila disebut sebagai identitas bangsa, di mana Pancasila mampu memberikan satu pertanda atau ciri khas yang melekat dalam tubuh masyarakat. Hal ini yang mendorong bagaimana statement masyarakat mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Sebagai contoh, nilai keadilan yang bermakna sangat luas dan tidak memihak terhadap satu golongan ataupun individu tertentu. Unsur pembentukan Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa nilai luhur bangsa yang tercipta merupakan sebuah kekayaan yang dimiliki dan tidak bisa tertanding. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa terdiri dari dua kata, yaitu kepribadian dan bangsa. Kepribadian adalah orientasi sifat yang berbeda dalam diri seseorang ketika menghadapi kondisi tertentu. Sedangkan bangsa adalah kumpulan masyarakat yang memiliki keterikatan dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Dapat disimpulkan, pelaksanaan Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa yang diyakini kebenaran dan kebaikan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa tersebut. Bangsa yang tidak memiliki pandangan hidup adalah bangsa yang tidak memiliki jati diri atau identitas dan kepribadian. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila sebagai jati diri dan kepribadian bangsa yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dan sudah lama ada dan berkembang di akar pribadi dan budaya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang waktu.
Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yakni suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila disebut sebagai perjanjian luhur bangsa karena digali dari sosio-budaya bangsa Indonesia sendiri dan disepakati oleh seluruh rakyat sebagai milik bangsa yang harus diamalkan dan dilestarikan. Secara historis, ketika memproklamirkan kemerdekaan dulu, bangsa Indonesia belum memiliki undang-undang negara yang tertulis. Karena itulah PPKI mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945, sehingga Pancasila menjadi kesepakatan nasional untuk selamanya. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Musyawarah untuk mufakat merupakan salah satu cara penting dalam pengambilan keputusan di banyak masyarakat dan organisasi di sekitar dunia. Dalam konteks kehidupan masyarakat atau organisasi, proses musyawarah ini memungkinkan berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam diskusi, menyampaikan pandangan mereka, dan mencapai kesepakatan bersama. Bentuk kearifan yang muncul dalam musyawarah meliputi kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, menghormati pandangan orang lain, dan kemampuan untuk menghasilkan solusi kompromi yang memenuhi kebutuhan berbagai pihak. Selain itu, kearifan dalam memahami bahwa keputusan yang diambil harus mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan beragam anggota masyarakat dan organisasi juga sangat penting. Namun, ada beberapa kendala yang dapat timbul dalam proses musyawarah, seperti 1. Ketidakseimbangan kekuasaan, 2. Konflik kepentingan, 3. Keterbatasan waktu dan sumber daya, 4. Ketidakmampuan untuk mencapai konsensus. Meskipun ada kendala-kendala tersebut, musyawarah untuk mufakat tetap menjadi salah satu alat yang penting untuk mencapai keputusan yang adil dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat dan organisasi. Dengan kesadaran akan tantangan ini, partisipasi dan inklusif dan upaya untuk mempromosikan dialog yang terbuka dan produktif dapat membantu mengatasi kendala-kendala tersebut. Bukti-bukti sosiologis bahwa Pancasila sebagai dasar negara. 1. Keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan sosial dan gotong royong sebagai implementasi nilai gotong royong yang terdapat dalam Pancasila. 2. Adanya toleransi antar umat beragama dan kerukunan antar etnis yang mencerminkan nilai persatuan dalam keberagaman yang dianut oleh Pancasila. 3. Partisipasi masyarakat dalam proses politik seperti pemilihan umum sebagai wujud dari nilai kedaulatan rakyat dalam Pancasila. 4. Kesadaran akan pentingnya pembangunan nasional yang merata untuk mencapai kesejahteraan bersama sesuai dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila. 5. Pembentukan berbagai lembaga dan organisasi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, seperti lembaga sosial, keagamaan, dan kebudayaan. Mengapa terjadi dinamika atau pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara? Karena banyaknya tantangan yang dihadapi pada saat masa itu, baik dari pemerintahannya ataupun kelompok-kelompok tertentu, sehingga bangsa ini mencari-cari ideologi yang benar-benar rasional dan dapat diterima seluruh golongan. Namun, selama bergonta-ganti ideologi, ternyata ideologi yang dirasa benar-benar tepat untuk bangsa ini adalah Pancasila. Seiring berkembangnya zaman, nilai-nilai Pancasila mulai tergerus. Sebagai contoh dikarenakan ada video game, anak-anak cenderung jarang bersosialisasi dan menjadi individual. Tetapi, satu-satunya hal yang bisa menyelesaikan tantangan-tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara ini adalah Pancasila itu sendiri. Berbagai tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sekaligus solusi untuk mengatasi dampak negatif globalisasi. Tantangan globalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila di Indonesia mencakup perubahan perilaku masyarakat dan pemerintahan, serta pengaruh budaya asing seperti individualisme dan kurangnya rasa sosial.
Untuk mengatasi dampak negatif globalisasi, diperlukan upaya-upaya seperti mencintai produk dalam negeri, menyaring budaya asing sesuai dengan nilai lokal, memahami nilai-nilai Pancasila, memprioritaskan pemulihan ekonomi, meningkatkan potensi nasional, memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan, melakukan deregulasi dan debirokrasi, memanfaatkan forum kerjasama internasional, serta meningkatkan kualitas SDM, nilai keimanan, moralitas masyarakat, semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme, dan pelestarian budaya. Everybody asking how we doing.